jadi aku berpindah rumah dan aku dapat kamar baru. Terus kamar itu kalau nggak salah aku ukurannya 2,5 kali 3 meter. Kalau nggak salah aku tuh utama aku gitu. Terus ini tuh punya 2 pintu. Satu pintu utama yang aku keluar masuk, satu lagi tuh pintu yang ke arah kamar mamaku yang aku nggak ngerti fungsinya dan tujuannya apa. Terus aku punya satu jendela yang sangat-sangat patut disyukuri karena kena cahaya matahari. Karena sebelumnya tuh kamarku sebelumnya tuh nggak kena matahari, maksudnya nggak kena cahaya matahari. Terus sini aku punya tumbuhan, ini si 1 dan ini si 2. Oke, kita mulai aja videonya. Oke. Hal pertama harus kalian lakuin itu adalah kalian tentuin posisi tempat tidur kalian, lemari kalian, dan lain-lain. Tempat tidur aku taruh dekat pintu. Terus meja belajar aku taruh dekat jendela. Terus cermin aku taruh dekat pintu. Next itu lemari aku taruh, laci aku samping tempat tidur biar gampang akses tisu dan lain-lain. Terus masuk ke lemari di samping pintu. Dan terakhir meja skincare aku taruh di samping pintu keluar. Oke, hal pertama yang harus aku lakuin itu adalah bersihin lantainya ini. Karena bakalan aku taruh tempat tidur dan perabotan yang lain. Jadi lantainya itu harus bersih dulu. Oke jadi aku bakal ngatur semua posisi barang-barang aku sesuai sama plan di awal. Kalau misalkan punya planning A nih tapi nggak bagus di kamar kalian, kan bisa ubah mana bagusnya aja. Terus aku geser lemari aku kejepit. Ini aku punya dari kamar aku yang lama tapi aku pakai karena aku suka kali dan nggak tahu. Aku masukin meja kerjaku, bahannya pinus dan aku nge-custom sendiri. Dan sama cermin juga aku custom, bahannya pinus juga. Terus aku masukin meja printer aku, ini awalnya tuh warna coklat tua gitu, terus aku reprint jadi warna hijau soft, bagus sekali. Terus aku masukin meja skincare aku, itu aku custom juga, bahannya sama kayu pinus dan aku terinspirasi dari model-model homestyle Korea gitu dan ada kacanya, suka kali. Terus aku atur-atur skincare aku biar rapi aja. Aku masukin laci kecil dari Dina, ini ulang tahun aku. Kalau rokan kena berapa ya? Iya, aku udah keringatan kali. Jadi aku beli cat itu yang warna hijau. Aku lagi norak-norak warna hijau. Aku gak tau kalau aku menyesal atau enggak. Soalnya kan aku suka dust tipping. Tadi aku kayak ada warna dust tipping nude gitu. Terus aku mikir kayak, oh enggak sih, gak apa-apa. Aku pasti suka warna hijau. Tapi setelah aku pikir kayak, aku akan menyesal. Something so innocent, this is the end. Are you there? Aduh, jujur ya weh, suka aku warnanya. Malah dulu ya weh, aku nggak suka warna hijau. Oke, apa sih hijau? Terus rupanya ada hijau olive yang seperti ini. Oh my god. Jadi kita akan mulai mengecat guys bagian atas. Udah mulai Bel. Udah aku mulai sebenarnya sih weh, tapi apa biar kayak cakep aja. Terus kan weh, setelah siap aku bersih-bersihin furniture di kamar aku
aku tuh mulai masukin barang-barang aku ke dalam lemari aku biar lebih tersusun dan rapi, tapi dialas dulu. Dan kalau misalnya ada barang-barang kecil dimasuk dalam box. Aku bisa masukin buku-buku aku ke dalam lemari aku. Ini buku-buku yang udah pernah aku baca. Aku sekarang udah lama gak baca buku karena gak ada bacaan yang baru. Aku bingung mau baca apa, please rekomendasi weh. Terus aku masukin barang-barang kayak hobi aku, jahit kelir aku ke dalam lemari besi. Terus aku alas lagi meja printer aku biar nggak ngerusak kasih kayu itu. Jadi di sini tuh letak printer aku. Printernya lumayan besar ukurannya, jadi emang harus tempat khusus gitu. Ini aku bikin storage box. Ukurannya tuh terserah kalian, sesuai selera kalian aja mau besar semana. Aku sesuaiin sama besarnya si laci aku. Terus ditandain dan digarisin, lalu dipotong. Ini hobi aku kayak ngejahit-ngejahit. Di sini bahan-bahannya kain percanya. Terus di sini masih ada sisa cat yang aku gunain untuk ngecat ini sama ngecat yang ini. Tada! Nggak tahu aku lagi obses atau aku lagi kemaru oleh sama warna hijau, tapi aku lagi jatuh cinta sama warna hijau ya. Terus ini adalah bagian kesukaan aku, yaitu ngedekor. Nah, kita mulai. Jadi pertama tuh aku taruh dulu frame besar aku ini di atas meja aku. Terus aku ambil album BTS aku yang cuma 2 biji ini, terus aku pajang. Kemudian aku geser framenya. Terus aku ambil lampu aku. Terus aku masuk ke small table decoration. Di sini tuh aku ada ukiran muka aku, tapi aku tutupin karena aku takut. Terus aku ambil makrame gitu, apa namanya sih? Aku padahal tabus tapi aku nggak tahu. Terus aku ambil lilin aku dan moisturizer oil aku. Kemudian aku ambil mangkok isinya jarum pentol dan aku ambil kalender aku yang harus aku ganti ke Mei. Dan aku ambil kotak tisu aku. Next di meja belajar ini aku ambil pot yang isinya gunting dan peralatan nulis. Terus tip dan lain-lain. Terus ini adalah model Victoria's Secret yang megang bambu. Cantik kali orangnya. Beda kali bah. Aku bakalan naruh karpet bambu ini di lantai. Seharusnya tuh aku taruh ini sebelum aku taruh meja kerjaku, tapi aku tuh lupa. Jadi udah, aku angkat di tempat tidur aku geser. Siap. Terus aku taruh karpet kecil yang dari akar-akaran ini. Ini wangi kali weh. Di depan cermin aku. Terus aku taruh pot bungaku yang isinya tali-talian yang sama kayak di table besi. Terus ini isinya roll siku dan karton warna Milo. Jadi aku tuh mau lengketin gambar-gambaran aku sama beberapa yang aku dikasih di dinding aku biar kosong kali. Kita mulai. Oke, aku bakalan bikin gantungan untuk di kacaku biar nggak kosong-kosong kayak nampaknya. Ini aku pakai ram bambu yang ukurannya itu kecil kalau nggak salah aku. Terus aku ambil taplak meja nenek aku yang ini rajutan gitu. Terus aku ambil yang paling tengah dan yang paling sudutnya tuh ke arah bawah biar nanti hasilnya bisa segitiga gitu ala dreamcatcher gitu maksudku. Tek tek tek. Aku lihat pakai kain belacu. Tada, dan tinggal digantung. Disesuaikan aja mau sebelah kiri atau kanan. Tumbuhan kesukaan aku itu rubber plant. Ini tuh gampang kali ngerawatnya dan aku terinspirasi dari Pinterest gitu Tadi aku bikin ini jatuh, jadi harus tambah lagi tanahnya biar dia lebih padat. Terus harus kita bersihin. Terus aku masukin kursi dari SRWR aku. Ini aku suka sama kursi ini. Pakai aku baru datang. Jadi aku tuh pengen kali punya bunga daun eucalyptus. Terus nggak ada yang jual gitu di daerah Medan ini. Terus aku beli aja yang palsunya yang dari IKEA. Weh, gemoy kali kan weh. Ya Allah, gerem gal aku. Seneng kali aku weh. Gemoy kali. Aku mau pasang frame ini di dinding, jadi harus aku sesuaiin dulu. Terus aku paku beton. Shit. Terus aku pasang setelah dipakuin. Tada.
Jadi aku tuh gara-gara nggak punya tempat untuk gantungin kain-kain aku tuh gantung pintu, jadi semak kali gitu ya. Jadi aku buat sekarang. Ini dari yang rumahku yang lama, aku tetap pakai. Ada semut dong. Udah walaupun nggak lurus nggak masalah. Allah buat sama. Dah. Ini cuma absen aja. Iya, absen aja. Oke, motornya pakai apa kalau ada gergaji? Buat kuku. Pertama-tama itu kita tentuin panjang yang kita butuhin. Terus dipindahin ke kayu yang kita bakalan pakai panjangnya. Ditandain jangan lupa. Langsung aja dipotong. Aku nggak punya gergaji jadi aku pakai cutter. Aku kehabisan kayu jadi aku beli lagi kayunya, harganya 6.000 ya. Bikin sampai 4 bagian ya yang panjangnya. Nice shot. Tandain dulu guys. Citra. Aduh. Jadi aku udah selesai nih 4 biji. Aku punya sisa kayu, jadi aku pakai untuk ngeganjel ini. Karena aku ngeganjel pakai batu tuh. Aku mau ganjel pakai ini biar dia tegak. Oke, jadi aku mau bikin untuk tali gantungannya yang taruh di dindingnya itu. Karena ini kan cuman untuk tataannya aja tadi yang kita buat. Ini pakai kain belacu. Ukurannya nggak tahu, nanti aku pikirkan. Segini pas sih kayaknya. Segini udah pas. Ini sekitaran. Kan pakai kain perca aja kalau misalkan mau sama, kain belacu namanya. Semeter biasanya 15.000. (93 cm). Fruit DIY dari Basha. Oke, aku bakalan mulai bikin tali gantungan untuk kayunya. Jadi ini aku pakai kain belacu. Bisa kalian lihat ya kalau misalkan belacu aku tuh udah kusut kali karena aku udah punya lama. Jadi tuh kalau misalkan kita mau nandain itu harus rapi dulu kainnya. Jadi mau gak mau tuh harus aku pentolin karena aku gak punya setrikaan. Untuk lebar talinya aku mau 3 cm. Jadi kiri kanan tuh kampunya 1 cm, totalnya ada 5 cm. Jangan lupa ditandain kainnya. Terus digaris lurusin aja sesuai sama ukuran yang udah ditandain. Tandain garisnya tuh kiri kanan ya. Nah, jadi itu ada 2 garis kiri dan kanan. Jadi sebelah kiri itu kampunya setengah senti dan kanan juga setengah senti. Terus digunting. Jadi sekarang aku bakalan mulai jahit bagian kainnya itu yang untuk digantung gitu. Ya kita mulai aja. Ini dijahit lurus, ikutin aja garisnya. Udah siap dijahit, jangan lupa ditipisin kampu kiri kanannya. Ini guntingnya pakai gunting zigzag, kurang lebih 5 mili masing-masing. Terus kain ini aku balikin, bagian buruknya itu jadi di dalam dan di luarnya itu udah rapi, nggak ada serat-serat kayak gitu-gitu. Setelah udah selesai dimasukin ke dalam gitu, ini dirapin lagi. Next, tinggal ngukur berapa panjang dibutuhin. Terus jangan lupa dipaku kiri kanannya, terus dipasang. Siap. Kalau udah selesai tinggal ditaruh aja dekorasi-dekorasi yang kalian punya. Karena aku pakai kayu yang tipis, aku naruh barang-barangku yang gak berat-berat biar dia tuh awet kayunya. Finally kamar aku udah selesai weh. Setelah aku sebenarnya kamar aku tuh siap dari minggu lalu, tapi gara-gara aku tuh gak satisfied sama hasilnya, aku udah ngulangin video untuk kamar aku tuh. Total tuh 2 kali dan sama ini 3 kali. Dan yang terakhir alhamdulillah Lego. Oke, jadi pertama untuk kita masuk ke dalam kamar ini tuh kita bakalan jumpa sama pintu. Dan bakal pintu aku tuh ini kayak gantungan baju dan tas aku gitu. Ini tuh ini kayak kayu biasa gitu, kayu yang aku beli di Transmart, Lotte Mart maksud aku. Terus masuk sini ada bagian tumbuhan aku. Terus ini adalah laci skincare aku. Terus masuk ke bagian lemari aku, ini tuh bagian kayak buku-buku
aku pernik maksudnya ini kayak hal-hal yang aku nggak butuh terus tapi kadang aku pakai. Selanjutnya adalah tempelan-tempelan aku, kayak gambar-gambar yang muji gambar-gambar aku gambar sendiri, terus aku dikasih temen aku ditempel aja biar lebih nampak besar aja sih, nggak deh, biar lebih lucu aja. Terus ini ada frame besar yang aku beli di toko bekas itu frame-nya. Saya ada kaca ya tapi aku buka karena kacanya tuh warna hitam, nggak clear gitu. Terus ini tuh awalnya tuh gambarnya tuh ada gambar 2 orang, cewek dan cowok, tapi aku takut jadi aku tutupin pakai clear, maksudnya pakai akrilik gitu, bentuk kacang dan lingkaran. Masuk ke bagian yang paling sering aku duduin, tempat tidur. Ini adalah spray yang bikin kalian bosan lihatnya karena setiap bikin video aku pakai spray ini, karena cuma ini spray aku yang cocok sama bentuk kamar aku, karena selebihnya spraynya itu yang kayak My Love yang banyak macamnya itu ya, yang My Love kayak macam-macamnya gitu, nggak cocok sama masuk ke tone warna kamar aku. Selanjutnya adalah bagian yang samping tempat tidur aku. Ini meja laci yang dikasih sama Dina lalu di ulang tahun aku. Ini adalah bagian kayak gunting-gunting aku, terus kayak alat-alat lukis aku gitu-gitu. Ini bagian jendela aku yang paling aku suka karena alhamdulillah masih kena cahaya matahari juga gitu. Bagian favorit aku ya karena nggak tahu aku suka aja. Ini ada bagian workspace aku, atau aku sering kerja tugas di sini juga. Di sini tuh ada tumbuhan aku, ada album BTS aku. Aku cinta kali sama bagian ini. Aku suka semuanya di kamar ini, tapi aku paling suka part 2 ini yang di atas ini sama yang di bawah, sama yang ini. Di sini tuh ada mukena aku, ada tas laptop aku, ada printer aku, dan ada box yang kita bikin itu, yang bikin DIY. Terus di sini tuh ada apa namanya, kursi yang aku di hardware. Terus ini ada meja yang aku custom sendiri sama temen aku belinya. Inilah bagian tempat di kamar ini karena aku suka sama kaca ini. Terus aku sukanya kaca besar itu dikasih ilusi kalau misalnya kamar aku tuh besar. Gak tahu tapi rasaku gitu. Terus ini adalah bagian gitar aku. Akhirnya kamarku udah selesai. Ini hasil terakhirnya. Lebih tuh aku makan waktu tuh 3 minggu untuk bikin kamar aku ini. Sebenarnya udah selesai tuh bisa seminggu aja, tapi gara-gara aku tuh 3 kali ngulang bikin video, 1 dan 2 itu gagal karena aku gak satisfied sama hasil videonya gitu ya. Jadi aku ngulang yang ketiga ini dan aku lumayan suka sama hasil videonya, suka sama kamarku yang sekarang. Terus maaf kali kalau misalkan banyak dengar kata terus di video ini, karena aku jujur nggak tahu mau ngomong apa setelah itu, kayak terus. Aku harap video ini tuh bisa berguna untuk kalian, inspirasi kalian untuk ngedekor kamar kalian selama kita lagi di karantina ini. Tetap jaga kesehatan kalian. Oh ya, please comment, like, pasti subscribe gue kalau boleh. Makasih nonton video aku. Dadah.